Iya, selamat siang Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom. Selamat datang di NDC Grandville. Siang hari ini kita akan bersama-sama menyaksikan dan ikut mendoakan pemberkatan nikah dari Saudara Joko Handoko dan Dian Mustika Sari. Kami mohon Bapak Ibu Saudara untuk bisa mematikan alat komunikasi berupa handphone dan juga yang punya anak untuk bisa tolong diawasi supaya benar-benar ibadah ini bisa memberkati pasangan yang diberkati dan juga kita semua yang hadir pagi ini. Baik, kita akan saksikan bersama-sama prosesi masuk kedua mempelai dan keluarga yang berbahagia. Inilah dia, wali dan mama dari mempelai pria. Boleh kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu Saudara? Langsung menyalakan lilin. Kemudian saya mengundang wali dan mama dari mempelai wanita untuk memasuki ruangan dan menyalakan lilin. Mari kita berikan tepuk tangan. Bapak Ibu Saudara, inilah dia wali dan mama dari mempelai wanita. Akan menyalakan lilin yang ada di sebelah kiri saya. Mari kita berdiri bersama-sama saudara. Kita berikan aplaus yang meriah buat pasangan yang akan diberkati, Saudara Joko Handoko dan Dian Mustika Sari. Hari ini Minggu 10 November 2024. Mereka mengambil keputusan untuk diberkati. Boleh berikan tepuk tangan lagi lebih meriah? Iya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Mempelai katakan, aku ada saat ini. Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini. Semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini. Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini. Semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Tuhan, kami sungguh bangga punya Allah yang seperti Engkau. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi dan segala isinya. Engkaulah Tuhan yang menciptakan setiap kami. Dan Engkau membuat kami hidup berpasang-pasangan. Itu sebabnya di hadapan-Mu dan di hadapan umat-Mu ada berdiri satu pasangan yang akan diberkati dalam pemberkatan nikah kudus ini. Yaitu Saudara Joko Handoko dan Dian Mustika Sari. Kami percaya Tuhan yang mempertemukan mereka. Dan melalui pemberkatan nikah ini juga Tuhan yang akan menyatukan. Kami berdoa urapi berkati hamba-hamba-Mu yang melayani. Terlebih hamba-Mu yang akan memberkati pasangan ini. Biarlah Tuhan pengurapan Allah turun atasnya. Supaya berkat Tuhan turun ketika pasangan ini diberkati. Dan kami percaya bukan hanya pasangan ini diberkati. Tapi kami semua yang hadir pagi ini, siang ini Tuhan. Kami semua diberkati Tuhan. Kami akan memulai ibadah ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Semua yang percaya katakan bersama. Amin. Boleh berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan. Bapa, Engkau mengenalku lebih
dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Katakan kini aku percaya, kini aku percaya. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah, kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilanmu, ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Terima kasih Tuhan, di hadapan-Mu ada kedua anak-Mu Bapa yang siap mengikut Engkau sampai akhir Tuhan. Dan sebentar kami duduk diam Tuhan mendengarkan kebenaran firman-Mu sebelum kami memasuki upacara pemberkatan nikah yang kudus Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, urapi setiap kami, juga hamba-Mu yang menyampaikan. Kami sambut firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Gimana perasaannya hari ini? Joko, gimana? Kok ngantuk? Belum ngopi kayaknya ya. Joko biasanya suka ngopi di tempat saya. Beberapa kali sempat datang ke tempat saya, kita ngopi bareng ya Joko ya. Tapi ngantuk, bahagia nggak tapi nih? Atau grogi? Dua-duanya, mantap. Kalau Dian sendiri gimana perasaannya? Tegang, Diannya tegang. Kalau Joko mah happy gitu. Tapi perasaannya kayak gado-gado nih kayaknya nih Bapak Ibu nih, mereka berdua nih. Campur aduk pokoknya ya. Tegang, ngantuk, ya sukacita, exciting gitu kan ya. Tapi biar gak grogi nih Bapak Ibu, kita kasih tepuk tangan yuk buat kedua mempelai yuk. Wow, tepuk tangannya meriah loh. Artinya apa? Semua yang hadir mendoakan pernikahan kalian itu bahagia. Saya juga, Tuhan pun mau kalian punya pernikahan yang bahagia. Makanya saya mau tanya Joko dan Dian, pengen gak punya pernikahan yang bahagia? Mau ya? Maka itu yang mau saya obrolin dalam firman Tuhan hari ini. Saya akan ngobrolin tentang pernikahan yang bahagia. Nah Joko dan Dian, ketika kalian masuk dalam pernikahan Kristen, maka kalian harus menjadikan kehidupan pernikahan kalian itu sebagai prioritas utama dalam hidup kalian. Jadi mau menikah nih, begitu sah sebagai suami istri, maka hidup pernikahan kalian harus jadi prioritas utama. Karena firman Tuhan ngomong gini Bapak Ibu, laki-laki kan pergi meninggalkan ayah ibunya dan bersatu dengan istrinya. Mereka bukan lagi dua tetapi satu. Dan kalau dicari dalam firman Tuhan bolak-balik dari Kejadian sampai Wahyu, tidak ada lagi Tuhan berbicara soal penyatuan antara laki-laki dan perempuan selain melalui pernikahan. Jadi hubungan pernikahan
itu adalah hubungan yang paling tinggi dalam dunia ini. Hubungan pernikahan itu adalah hubungan yang paling tinggi. Makanya penting banget dijadikan sebagai prioritas yang paling utama. Bahkan mengalahkan hubungan, bukan mengalahkan sih, bahkan melebihi hubungan antara orang tua dan anak. Tapi jangan kebenaran firman Tuhan ini dijadikan sebagai senjata untuk apa? Gue udah nikah nih, gue udah gak perlu lagi ke keluarga gue, gak perlu lagi samperin orang tua saya misalnya. Jangan, itu namanya kurang ajar, gak boleh. Tapi yang namanya hubungan pernikahan itu adalah hubungan yang paling tinggi dan harus dijadikan prioritas yang utama. Jadi percuma kalau Joko bisnisnya sukses, wah duitnya banyak. Dian juga karirnya mentereng, teman-teman di luar banyak, kalau arisan ramah banget. Tapi kalau kalian pulang ke rumah kerjanya perang terus, ribut berantem terus, itu gak ada gunanya. Jadi lebih baik kalian harus memprioritaskan kehidupan pernikahan kalian. Kebahagiaan dalam pernikahan itu gak datang secara otomatis. Kalau sekarang mobil aja udah semua serba otomatis. Mobil aja bisa parkir sendiri, bisa jalan sendiri, betul kan? Tapi yang namanya bahagia dalam pernikahan yang berhasil itu gak terjadi otomatis. Jangan sampai Joko dan Dian berpikir nanti kalau pendeta, hamba Tuhan udah tumpang tangan, doain, udah sah sebagai suami istri, terus tinggal resepsi. Tahu-tahu besok pagi bangun, otomatis punya pernikahan yang bahagia. Enggak. Kebahagiaan dalam pernikahan itu harus diusahakan seumur hidup kalian. Jadi seumur hidup kalian harus terus membangun yang namanya kebahagiaan dalam pernikahan. Makanya Bapak Ibu banyak yang bilang pernikahan itu sekolah tanpa kelulusan. Sampai kapanpun gak peduli udah berapa lama menikah pun, kalau mau bahagia dalam pernikahan harus dibangun, harus diusahakan. Dan kalau kalian rindu untuk bisa mau membangun sebuah pernikahan yang bahagia, saya kasih resep dari firman Tuhan nih pada siang hari ini. Mau gak Joko dan Dian menjadikan pernikahan sebagai prioritas yang utama dalam hidup kalian? Mau ya? Ini kalau dengar Joko dan Dian, semangat sih Joko, tapi kalau jawab yang paling mantap Dian nih kayaknya nih. Makanya jadi ragu nih sama si Joko nih, dari tadi paling ekspresif tapi kalau gak jawab paling pelan. Yang paling berani ini si Dian, mau gitu dong Joko. Harus mau ya. Oke, saya kasih 2 resep firman Tuhan nih kalau kalian mau membangun sebuah pernikahan yang bahagia. Firman Tuhan saya akan bacakan secara lengkap dalam Kolose 3 ayat 17-19. Firman Tuhan ngomong gini. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus. Sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Ayat 18-19 ngomong gini. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Jadi dari firman Tuhan yang saya bacakan ada 2 prinsip yang bisa kalian terapkan dalam pernikahan kalian. Kalau kalian memang pengen membangun sebuah pernikahan yang bahagia. Prinsip yang pertama, kita harus melibatkan Kristus dalam setiap aspek pernikahan kita. Saya bacakan lagi ayat 17-nya. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukan semuanya itu dalam nama siapa? Tuhan Yesus. Sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Jadi dalam membangun sebuah pernikahan, apalagi kepengen bangun kebahagiaan dalam pernikahan, itu bagian kita bangun rumah. Joko harusnya pinter nih. Mau bangun rumah Joko, yang paling penting bangun apanya dulu? Fondasinya. Memang saya tanya puluhan pengantin jago, jawabnya pasti fondasinya. Bener banget. Yang namanya fondasi dari sebuah pernikahan itu adalah Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan semakin kalian merindukan kebahagiaan dalam pernikahan, semakin kalian merindukan pernikahan yang kuat dan kokoh, maka fondasinya itu harus kuat. Jadi Kristus harus kokoh sebagai fondasi dalam rumah tangga kalian. Gimana caranya? Itu yang saya sebutin prinsip pertama. Libatkan Kristus dalam setiap aspek pernikahan kalian. Dari setiap segi kehidupan kalian, libatkan Kristus. Caranya simple. Joko, setelah Joko sah sebagai suami nanti nih, sebentar lagi, maka Joko harus benar-benar jadi pemimpin dalam rumah tangga. Dian ini sebagai penolong yang sepadan, tapi kamulah yang menjadi pemimpin dan imam dalam keluarga. Makanya gimana cara libatin Kristus? Hadirkan Kristus setiap hari dalam keluarga kalian. Dengan cara apa? Sebagai imam Joko, peranan kamu
harus bawa istri dan anak-anakmu. Untuk apa? Datangkan hadirat Tuhan setiap hari. Kalau pagi bangun tidur, jangan langsung sibuk, buru-buru, telat bangun, langsung buru-buru mau pergi kerja. Jangan. Tapi makanya harus bangun lebih pagi, bangunin istrinya. Jangan istri bangunin suami, terbalik. Suami bangunin istri, sayang, dikecup dulu. Bangunin, langsung apa? Jangan langsung sibuk-sibuk ngapain, tapi apa? Duduk berdua, nyanyi, naikin pujian buat Tuhan. Berdoa dulu bersama. Ketika kalian berdoa bersama, kalian sedang menghadirkan Tuhan dalam rumah tangga. Artinya apa? Kalian menyerahkan sepanjang hari ke dalam tangan Tuhan. Jadi nanti Joko mau ambil keputusan apa, tanya Tuhan dulu. Dan ketika kamu mau bangun mesbah doa, setiap hari, itu biasanya kadang-kadang pengantin baru kaku Bapak Ibu. Jagonya kalau pengantin baru kawin nih, baru nikah, jagonya I love you. Iya jago. Tapi kalau ngomong Tuhan Yesus berdoa bersama, rasanya kaku nih ajak bini berdoa bareng. Biasanya sih gitu. Makanya saya kasih resep kalau mau tiap hari nih, mulailah keep it short. Nggak usah panjang-panjang berdoa, tapi yang penting konsisten setiap hari. Short and consistent. Setiap hari gak apa-apa dimulai dari 2 menit berdoa bersama. Lama-lama pasti jadi 5 menit. Lama-lama dari berat itu menjadi apa? Wah, gue sangat menanti-nantikan nih ketika bisa bangun pagi dan berdoa bersama. Percaya, coba praktekin dan itu akan jadi kebiasaan yang bagus. Berusaha untuk saling memenuhi kebutuhan pasangan kita. Tadi kita ngomongin jadikan Kristus sebagai fondasi rumah tangga. Hubungan kita dengan Tuhan, kalian harus kompak, punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Yang kedua, antara suami istri ini prinsipnya. Berusaha untuk saling memenuhi kebutuhan pasangan kita. Kenapa? Saya percaya setiap Bapak Ibu juga tahu, kita ini manusia punya yang namanya kebutuhan. Benar gak Dian? Joko juga punya yang namanya kebutuhan. Dan jiwa kita kebutuhannya beda-beda loh Bapak Ibu. Antara laki-laki dan perempuan, kebutuhan di jiwa beda. Saya bacakan firman Tuhan yang tadi udah dibacakan, ngomong gini. Hai istri-istri, tanduklah suamimu. Wah, ngomongnya apa? Salah ya saya ngomongnya ya. Bukan tanduk, tapi apa? Tunduklah kepada suamimu. Sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu. Dan jangan berlaku kasar terhadap dia. Ini bicara kebutuhan antara laki-laki dan perempuan. Jadi beda loh. Kebutuhan utama dari Joko nih atau seorang suami itu adalah rasa hormat dari istrinya. Makanya firman Tuhan ngomong apa? Hai istri, tunduklah kepada suamimu. Sedangkan kebutuhan utama dari Dian ataupun dari istri, dari wanita, itu adalah rasa cinta dari suaminya. Makanya dibilang, hai suami, kasihilah istrimu. Jadi memang kebutuhan cowok cewek itu beda. Makanya apakah Joko mau punya sebuah pernikahan yang kacau? Enggak mau. Dian mau enggak? Enggak mau. Enggak ada yang mau Bapak Ibu. Kita semua pengennya pernikahan bahagia. Makanya penting antara suami istri harus ngerti kebutuhan pasangan kita apa. Dan kita belajar memenuhi kebutuhan pasangan kita tanpa saling menuntut. Nah ini gak gampang. Tanpa saling menuntut. Ini baru namanya cinta yang sejati atau bahasa surganya apa? True love. Cinta sejati itu gak butuh banyak ngomong, tapi butuh tindakan. Itu cinta yang sejati. Tindakannya apa? Belajar memberi hidup untuk pasangan kita tanpa menuntut. Gak gampang. Istri gak bisa masak, gak usah nuntut. Bisa gak? Gak gampang memang. Makanya saya mau tantang nih untuk Joko hari ini. Joko, kira-kira Dian itu sempurna gak? Aduh, ini semua jemaat di sini udah Kenapa sih Joko? Jawab jujur Joko. Enggak ya? Enggak. Dian, Joko jawabannya jujur. Andai kata Joko jawab sempurna juga saya terus dorong sampai dia jawab enggak. Karena memang enggak ada manusia yang sempurna Bapak Ibu. Makanya saya mau tantang Joko karena tahu Dian enggak sempurna. Joko siang ini mau enggak Joko belajar mengasihi dan menunjukkan rasa cinta Joko kepada Dian yang enggak sempurna ini tanpa syarat. Mau ya? Perlu contohnya gak caranya gimana? Oh saya contohin aja gak seru kalau gak usah.
Kok Joko lebih pintar dari saya nih? Nggak boleh, harus ada contohnya Joko. Jadi Joko kalau memang mau terima tantangan nih seumur hidup, belajar mengasihi, menerima dan mencintai Dian yang gak sempurna ini tanpa syarat, saya harus contohin dong biar Joko bisa praktekin. Contoh nih Joko bangun tidur, makanya istri itu dicium, I love you darling. Percaya Joko, itu paling murah. Gak perlu beliin barang-barang mahal, dicium banguninnya, dibilang I love you. Waduh, Dian ketika melek itu pasti rasanya, aduh Joko nih cinta banget sama gua. Praktekin, cobain, ntar WA saya. Berhasil gak resep saya? Itu hal paling simple, paling murah. Kamu harus makan masakannya Dian. Dan apapun rasanya, Joko harus ngomongnya gimana? Enak, betul. Kalian kan sepakatnya bangun rumah tangga, bukan rumah makan Padang kan? Jadi apapun rasanya harus diterima, bilang enak. Dan abis makan harus ngapain? Cuci piring, bantu pekerjaan rumah tangga. Jadi jangan gengsi bantu pekerjaan rumah tangga. Kalau kamu lakukan, itu kamu sedang nunjukin rasa cinta kamu kepada istrimu. Dari hal-hal seperti itu, kamu sedang menunjukkan. Dan memang itu yang perlu kita lakukan, cinta sejati itu, tunjukkan dan penuhi kebutuhan pasangan kita dengan cara-cara yang pasangan kita ngerti. Nah itu pasti istri sangat ngerti Joko. Gitu. Siap ya praktekin Joko ya? Oke, dan gak adil nih kalau Joko doang. Sekarang ke Dian. Dian, saya mau tantang kamu juga. Kan Joko sempurna gak coba jawab Dian? Enggak, iya udah ketawa tuh, bener-bener ketawa. Lidahnya keluar si Joko, gitu gak tahu kenapa. Dian, makanya saya tantang Dian siang hari ini. Mau gak Dian menghormati Joko yang gak sempurna ini loh. Tanpa syarat dan menunjukkan rasa hormatmu seumur hidup. Mau? Mau. Mesti dicontohin juga Dian ya, nggak boleh jawab udah tahu ya. Mesti denger contohnya dulu. Mau, Dian juga mau. Contoh-contohnya simple Dian. Yang pertama ini yang paling penting. Jangan pernah ambil keputusan tanpa tanya suamimu. Jangan pernah. Saya pernah punya teman nih Bapak Ibu ya. Suaminya dinas ke Cina 2 bulan. Pulang-pulang suaminya kaget. Kenapa? Istrinya adopsi anak nggak bilang-bilang. Jadi pulang ada anak, kaget dia. Dan akhirnya ribut laki bini. Ya puji Tuhan mereka udah bahagia sekarang gitu loh. Akhirnya udah bisa menerima dan sudah dipulihkan. Dan pernikahannya bahagia. Tapi itu bukti bahaya kalau kita sebagai istri ambil keputusan tanpa tanya suami. Jadi apapun Dian. Jadi kalau malam resepnya nih, cek aja toko orange, ada banyak centang-centang aja keranjang. Nah ketika mau check out tinggal tanya, boleh gak saya check out semuanya. Nah belajar seperti itu deh Dian. Jangan kamu check out sendiri, belajar tanya suamimu. Itu kamu sedang nunjukin rasa hormat kepada Joko. Dan zaman sekarang Bapak Ibu yang paling sering terjadi, saya ini kadang-kadang suka jemput anak pulang sekolah. Dan kalau belum jamnya kan antrian mobilnya panjang, saya suka nongkrong ngopi dulu tuh di, pokoknya ada lah ya, kedai kopi gitu kan. Ketika lagi duduk, yang namanya kalau ada ibu-ibu lagi ngumpul, kira-kira suaranya kecil-kecil apa gede-gede? Gede. Yang paling saya dengar bukan istri menghormati suami tapi pembulian. Jadi suami gak dipuji tapi dibully. Kalau ini saya pernah ngomong satu kali lagi ngopi-ngopi, kedengeran. Iya tuh laki gua emang gak punya otak, jelek lagi. Gak punya duit lagi. Waduh suaminya dijelek-jelekin. Apa maksudnya? Suami kita itu harusnya dipuji di depan orang. Di depan keluarga jangan sekali-kali jelekin suami kita. Di depan teman-teman mau separah apapun suami kita, jangan dijelek-jelekin. Tunjukin bahwa saya sebagai istri menghormati suami saya. Ketika kamu tunjukin itu, semangat Joko sebagai suami itu akan sangat terbangun. Kebutuhan rasa hormat itu terpenuhi. Dan yang paling terakhir, contoh ketiga, simple aja. Dian kalau dikasih duit jajan ya, ingat berapapun angkanya, mau kecil mau gede, dicium si Joko. Bilang thank you sayang, saya jamin bulan depan naik Dian. Itu resepnya. Jangan kalau rasa dikit, kecil amat sih lu, nggak jago cari duit, jangan begitu. Berapapun dicium, supaya suami kita, jadi semangat cari duitnya. Gitu Dian, mau lakukan itu? Tunjukin rasa hormat kepada suami. Dan ini memang prinsip yang kedua. Ketika kalian benar-benar berusaha saling memenuhi kebutuhan pasangan kita tanpa nuntut, kalian sedang membangun sebuah pernikahan yang bahagia.
Dan kalau kalian lakukan dua prinsip ini, kalian hadirkan dan libatkan Kristus dalam rumah tangga. Yang kedua, kalian berusaha saling memenuhi kebutuhan tanpa saling nuntut, maka ada janji firman Tuhan yang akan digenapi dalam hidup kalian. Saya akan bacakan janji firman Tuhan dalam pernikahan. Mazmur 128 ayat 1-3 ngomong gini. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jeripaya tanganmu, berbahagialah Joko dan baiklah keadaanmu, kata firman Tuhan. Kalau hidup takut Tuhan. Dan istrimu Dian dikatakan akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Pohon anggur tuh melambangkan sukacita. Siapa yang gak pengen pulang ke rumah ada sukacita di dalam rumah tangga. Istri mendatangkan sukacita di dalam rumah. Wah, ini luar biasa. Dan dikatakan anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Anak-anak kita itu kayak tunas pohon zaitun. Pohon zaitun tuh ribuan tahun loh usianya. Dan dikatakan anak kita akan seperti tunas pohon zaitun. Siapa yang gak pengen punya keluarga, punya anak-anak karakternya kuat. Siapa yang suka punya anak yang lemah? Gak ada. Dan dikatakan di sekeliling meja kita, saya ini Bapak Ibu paling suka saat makan malam. Kenapa? Enak, saya punya anak 3. Ketika makan malam di rumah, paling suka duduk kumpul sama istri dan 3 anak. Di situ kita bisa ngobrol, dan di situ saya merasakan kehangatan yang luar biasa di meja makan. Sampai memang ada istilah segala sesuatu diselesaikan di meja makan memang. Dan siapa yang gak punya kerinduan seperti ini? Joko, kalau kamu hidup takut akan Tuhan, kamu kerja lakukan semua untuk memuliakan nama Tuhan, dibilang apa? Berbahagialah kamu dan baiklah keadaanmu. Ini luar biasa. Makanya jangan cari resep kebahagiaan dari luar. Firman Tuhan sudah bagikan. Ada 2 prinsip yang bisa kalian praktekkan dalam rumah tangga. Kalau kalian lakukan ini, maka saya pastikan firman Tuhan, janji firman Tuhan yang baru saya bacakan digenapi dalam rumah tangga kalian. Dan memang ada yang bilang begini, a marriage built on Christ is a marriage built to last. Tuhan berkati pernikahan kalian. Kita kasih kemuliaan bagi Tuhan kita. Puji Tuhan. Dan saatnya kita akan masuk ke dalam upacara pemberkatan nikah. Saya undang untuk bisa bangkit berdiri. Sesungguhnya pernikahan Kristen adalah pernikahan sekali dan untuk selama-lamanya. Sebab itu seorang laki-laki akan pergi meninggalkan ayah ibunya dan bersatu dengan istrinya. Mereka bukan lagi 2, tetapi sudah menjadi 1. Sebab itu apa yang sudah dipersatukan oleh Tuhan tidak dapat diceraikan oleh manusia. Apakah Joko setuju? Tolong dijawab. Ya, saya setuju. Apakah Dian setuju? Tolong dijawab. Ya, saya setuju. Puji Tuhan, saatnya kalian akan mengucapkan janji nikah kalian, boleh saling berhadapan. Oke, dipandang baik-baik, silakan ucapkan janji nikahmu di hadapan Tuhan kepada istrimu. Saya Joko Handoko Tionapel, mengambil engkau Dian Mustikasari sebagai istriku yang sah dan satu-satunya mulai saat ini sampai dengan seterusnya. Saya berjanji akan setia dan bertanggung jawab walau dalam keadaan sehat maupun sakit, senang maupun susah, miskin maupun kaya. Saya berjanji akan menghormati, menghargai, mengasihi, dan bersama-sama hidup rukun dan damai selamanya. Sampai tidak ada maut yang bisa menceraikan kita. Karena sudah tertulis dalam firman Tuhan. Amin. Silakan Dian, saatnya kamu mengucapkan janji nikahmu di hadapan Tuhan kepada suamimu. Saya, Dian Mustikasari, menerima engkau, Joko Handoko Tionapel, sebagai suamiku yang sah dan satu-satunya, mulai saat ini dan seterusnya. Saya berjanji akan setia dan bertanggung jawab, baik dalam senang maupun susah, baik dalam miskin maupun kaya, baik dalam sakit ataupun sehat. Saya berjanji akan mencintai, menghargai, menghormati, dan
hidup bersama-sama dalam rukun dan damai, dan hanya maut yang akan menceraikan kita berdua. Sebagaimana yang difirmankan oleh Tuhan. Puji Tuhan. Dan sebagaimana sebuah perjanjian harus dimeteraikan, di tangan saya terdapat sebuah cincin. Cincin ini bulat. Ini melambangkan bahwa cinta Joko kepada Dian itu tidak akan pernah berakhir, tidak punya ujungnya, dan tidak akan pernah terbagi. Silakan Joko diambil cincin yang ada di tangan saya, dapat dikenakan pada jari manis tangan kanan dari istrimu Dian. Pelan-pelan saja masukinnya sambil dipandang wajah istrimu, benar gak itu Dian? Pelan-pelan. Pelan-pelan Joko. Udah masuk, pas. Pas. Dalam nama Tuhan Yesus. Baru pengenaan cincin sudah ditepuk tangan oleh jemaat, luar biasa Joko ini. Di tangan saya ada cincin yang kedua. Ini juga bundar bentuk cincinnya, melambangkan bahwa hormat dari Dian, cinta kasih dari Dian juga kepada Joko tidak punya ujungnya, tidak akan pernah berakhir dan tidak akan pernah terbagi. Silakan Dian diambil dan dikenakan pada jari manis tangan kanan dari suamimu Joko. Benar Dian itu Joko kan? Benar. Oke, pelan-pelan. Dalam nama Yesus, pas cincinnya, puji Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Bapa, hamba-Mu berdoa Tuhan, melalui otoritas yang diberikan oleh Engkau melalui hamba-Mu untuk kedua anak-Mu berbahagia pada hari ini. Pertama-tama hamba-Mu melepaskan dan berdoa untuk Joko Handoko Tuhan. Diberkatilah Engkau menjadi suami yang takut akan Tuhan. Apapun yang Kau perbuat dengan kedua tangan-Mu untuk memuliakan nama Tuhan, semua dijadikan berhasil. Diberkatilah Engkau menjadi imam yang menuntun istri dan anak-anak-Mu untuk hidup setia, mengiring dan melayani Tuhan sampai selama-lamanya. Terima kasih, diberkatilah Engkau Dian Mustikasari sebagai penolong yang sepadan bagi suamimu Joko. Perhiasanmu adalah kelemah lembutan. Engkau akan membangun rumah tanggamu dengan kebijaksanaan yang berasal daripada Tuhan. Diberkatilah buah kandungmu. Engkau akan melahirkan keturunan-keturunan ilahi yang mendatangkan sukacita bagi keluargamu. Diberkatilah kalian sebagai suami istri yang sah. Kalian sudah bukan dua tetapi satu. Berkat Tuhan yang sempurna dan kekal turun atas kalian di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dan saatnya kerudung yang menghalangi mereka itu akan dibuka, dan artinya apa? Tidak ada lagi pembatas antara kalian. Terbukalah segala-galanya di hadapan Tuhan. Silakan Joko, dibuka kerudung istrimu dan diberikan wedding kiss. Silakan. Iya. Pelan-pelan. Pelan-pelan Joko. Ya oke. Oke, sekarang dipegang pundaknya Joko. Diberikan wedding kiss, ya atau pegang pinggangnya lah Joko, terserah. Hadap ke jemaat pada hari ini. Oh belum dapat, maaf, untuk kepentingan dokumentasi katanya. Ulangi lagi pelan-pelan. Maaf ya Bapak Ibu ya.
Jangan kasih komplain nanti katanya pendetanya lagi buru-buru. Jangan Bapak Ibu. Agak lama. Silakan. Jangan buru-buru Joko. Aduh. 1, 2, 3. Silakan Joko. Tahan, terus. Silakan hadap pada jemaat. Pada hari ini, Minggu 10 November pukul 12.48 telah lahir keluarga baru Tuan dan Nyonya Joko Handoko. Kita beri tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Puji Tuhan. Silakan. Ini ada souvenir dari gereja NDC untuk kalian. Ada Alkitab, ingat tadi saya bilang dibaca ya. Diterima souvenir ini dalam nama Yesus. Terima kasih. Di dalam doamu kau sebut namaku, di dalam harapmu kau sebut namaku, di dalam segala hal namaku di hatimu. Cintamu ayahku, takkan ku lupakan nasihatmu ibu. Hormati orang tuamu, agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah dan ibu, dalam doaku berseru, Tetes air matamu yang kau tabur di tuai bahagia. Tuhan lindungi ayah ibuku, dalam doaku berseru, tetes air matamu yang kau tabur di tuai bahagia. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan mengakhiri ibadah ini. Mari kita berdiri bersama-sama. Goodness of God. I love you Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. Yes, Lord. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. I love your voice. You have led me through the fire in the darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've
known you as a friend, and I believe in the goodness of God. And all my life you have been faithful. All my life. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk upacara pemberkatan nikah kedua anakmu berbahagia, Joko dan Dian boleh berjalan dengan baik dan lancar. Dan kalau sebentar kami akan berpisah mengakhiri upacara pemberkatan nikah, kami percaya hadiratmu terus beserta dengan kami. Kebaikanmu, penyertaanmu terus sempurna dalam kehidupan kami. Hamba-Mu berdoa untuk acara-acara selanjutnya sepanjang hari ini. Biar kasih, sukacita dan damai sejahtera-Mu selalu melimpah di hari kebahagiaan mereka. Berkati untuk seluruh kerabat dan juga keluarga yang turut bersukacita di dalam hari kebahagiaan mereka. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lainnya. Kami buka hati kami untuk menerima anugerah dan berkat dari Allah Bapa, kasih karunia yang melimpah dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai kami mulai siang hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Mari setiap kita yang percaya kita katakan amin. Amin.